Shalom, selamat malam saudara-saudara yang kekasih. Mengakhiri segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersyukur pada Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas dan biarlah semuanya itu ya Tuhan, apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah Engkau dalam kehidupan kami, menerangi hati pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami baca dan renungkan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 23 ayat 13 sampai 39. Firman Tuhan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah itu ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selisih ada semanis jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan keratusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi
orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Sakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Merasa benar sendiri. Para pemimpin agama sering merasa terancam ketika otoritasnya dipertanyakan oleh orang yang kritis. Mereka merespons dengan menuduh orang kritis itu sebagai orang tidak beriman, orang kafir, atau orang berdosa yang tidak perlu didengarkan. Dengan begitu mereka dapat mempertahankan otoritas dan kekuasaan mereka di hadapan umat. Saudara-saudara, sudah seharusnya pemimpin agama mengembangkan sikap otokritik atau kritik terhadap diri sendiri untuk perbaikan diri, dan bukan membela diri atau mengkritik orang lain. Maka, sifat yang berbahaya bagi tokoh agama adalah self-righteous, yaitu merasa dirinya paling benar. Sifat ini yang terlihat pada orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudara, 7 seruan celakalah yang keras dari Yesus mengingatkan akan bahaya ini kepada orang banyak. Pertama, para pemimpin agama justru menghalangi umat dari keselamatan. Kedua, dalam mempertobatkan orang, mereka malah menekan orang-orang dengan aturan-aturan yang sejatinya bukan kebenaran, melainkan tradisi semata. Ketiga, mereka mengalihkan umat dari hal-hal yang penting dalam ibadah ke hal-hal yang bersifat superficial. Keempat, mereka mempraktikkan kewajiban persepuluhan tetapi melupakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan yang merupakan inti Taurat. Kelima, mereka munafik karena hanya berfokus pada tampak luar padahal itu semua tidak bersesuaian dengan hati mereka. Keenam, mereka munafik karena mereka tampak baik dari luar tetapi hati mereka penuh kebusukan dan kenajisan. Dan ketujuh, mereka adalah keturunan para pembunuh kebenaran, tepatnya para pembunuh Tuhan karena Tuhan adalah kebenaran. Saudara-saudara, ketika kita mengaku beragama, berhati-hatilah dengan self-righteous atau merasa paling benar. Sifat ini dapat menjadikan kita tidak lagi peka terhadap kelemahan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan diri. Mari kita berdoa kiranya Tuhan terus menegur kita sehingga kita terbuka bagi setiap kritik dan bahkan dapat menghidupi otokritik yang membuat kita peka terhadap keterbatasan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa mengajarkan kami agar kami jangan merasa paling benar dalam kehidupan kami. Tumbuhkanlah sifat autokritik pada diri kami ya Tuhan sehingga kami bisa melakukan yang terbaik untuk kemudian bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam pujian surga, kami akan kembali beristirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap menjaga kami sepanjang malam hari ini, menjauhkan kami dari bahaya dan cobaan, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan. Pimpin sertai kami semua sepanjang malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.